Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa dengan Sapa Jemaat. Pada siang hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan juga akan dilengkapi oleh ayatnya yang ke-36. Berbunyi demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan, dari ayat yang terakhir yang kita baca, yaitu ayat 36, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kebenaran itu. Kebenaran itu tidak lain adalah pengetahuan tentang Yesus sebagai anak tunggal Allah yang diutus ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan Bapak Ibu, dosa seisi dunia, sehingga dengan cara itu kita beroleh jalan untuk mengalami hidup yang kekal. Mengapa kebenaran ini membebaskan saya dan Bapak Ibu? Mengapa pengetahuan ini membebaskan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Pengenalan akan Yesus sebagai pribadi yang telah mati bagi dosa-dosa kita membuat kita melihat hidup ini tidak lagi sebagai sebuah perjalanan yang melelahkan, sebagai sebuah perjalanan yang diusahakan oleh kekuatan diri kita sendiri, melainkan sebuah perjalanan yang adalah anugerah yang dihadiahkan oleh Tuhan tanpa syarat. Sebuah perjalanan yang penuh dengan sukacita. Oleh karena di dalam perjalanan itu, kita tidak lagi berjuang untuk sebuah target, untuk sebuah pencapaian, melainkan sebuah ucapan syukur, luapan kegembiraan, pernyataan terima kasih kita atas kasih karunia Tuhan yang telah saya dan Bapak Ibu terima di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, tetapi bukankah ada banyak hal di dalam dunia ini yang belum kita alami? Kita mengalami kekurangan dari berbagai hal. Bagaimana kita berkata bahwa kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, bahwa kita menjalani hidup ini sebagai ucapan syukur, perjalanan yang penuh dengan sukacita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika berbicara tentang perjalanan yang penuh dengan sukacita, Tuhan meminta kita untuk melihatnya bukan pada soal-soal yang bersifat fana, yang akan hilang, yang tidak kekal, tetapi mengajak kita melihat tentang keselamatan jiwa kita. Sesuatu yang telah diusahakan dikerjakan oleh Allah sendiri. Sebuah jaminan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, pada akhirnya kita akan beroleh kehidupan kita. Dan bukankah itu yang jauh lebih penting ketimbang segala sesuatu yang kita kejar, yang kita usahakan di dalam dunia ini? Hal-hal yang sering kita anggap sebagai hal yang penting, hal yang indah, tetapi sebenarnya tidak jauh lebih berharga daripada keselamatan jiwa kita. Apa gunanya kita memperoleh seisi dunia ini, tetapi kita kehilangan keselamatan jiwa kita? Jika kita telah menyadari dengan sungguh bahwa jiwa kita telah selamat oleh karena penebusan Kristus itu, maka setiap hal yang ada di dalam dunia ini tidak lagi berharga. Dia menjadi kecil, dia tidak lagi menghalangi, merintangi sukacita kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang mempersembahkan hidupnya, nyawanya bagi saya dan Bapak Ibu, adalah Tuhan yang juga menjamin kita di dalam dunia ini. Tidak peduli apapun yang akan kita alami di sini, seperti apapun kejadiannya, apakah itu akan menghancurkan hati kita, bahkan juga termasuk fisik kita. Kitab suci sudah memberitahukan hal itu kepada kita. Di dalam semua itu, kita tahu bahwa kita tidak akan pernah terpisah dari kasih Allah. Dunia ini bisa saja membunuh fisik kita, tetapi dia tidak dapat membunuh jiwa kita, karena jiwa kita adalah milik Allah. Kita bersama dengan Allah selama-lamanya
Dan itulah yang membuat kita merasa bersyukur melihat hidup ini sebagai hal yang harus dirayakan, yang harus membawa kegembiraan setiap hari dalam perjalanan kita. Selamat Bapak Ibu berjalan kembali bersama dengan Tuhan. Hayatilah senantiasa bahwa kita telah beroleh pengenalan, beroleh kebenaran itu tentang Tuhan yang telah menjamin keselamatan jiwa kita. Dan dengan itu, biarlah kita menjalani hidup ini sebagai seorang yang benar-benar merdeka. Tidak lagi menjalaninya dengan keluh kesah, dengan tekanan, dengan duka cita, tetapi dengan kegembiraan, dengan luapan syukur setiap hari kepada Tuhan yang memelihara kita. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, sentuhlah hatiku ya Tuhan. Buatlah aku menyadari kebenaran setiap hari. Kebenaran bahwa Engkau telah menjamin keselamatan jiwaku melalui kematian. Dan itu aku tenang menjalani kehidupanku. Apapun penderitaanku, ketakutanku, kecemasanku dalam dunia ini, aku tetap memandang kepada Engkau dan bersuka cita. Karena aku tahu hal yang berharga, yang paling penting telah Engkau selamatkan. Aku akan memilikinya selama-lamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah, yang boleh meneguhkan perjalananku. Tolonglah aku untuk terus merenungkannya, mengalaminya di dalam kehidupanku. Di dalam nama-Mu yang kudus aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari pemberian Tuhan sebagai hari yang harus disyukuri, dirayakan, oleh karena kita tahu Tuhan telah menjamin kita, keselamatan kita lewat kematiannya yang Dia serahkan di atas kayu salib. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.